Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dalam video ini, kami akan bahas mengenai penerapan berpikir kritis pada kasus pneumonia anak di China 2023. Saya Tasya, dan di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan kelima rekan saya lainnya, yaitu Gedara, Grace, Tania, Nadia, dan Ratu. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu identifikasi kasus. Setelah membaca dan mengidentifikasi berita kasus pneumonia anak di China 2023 yang dilansir dari laman resmi tirto.id, berdasarkan beberapa aspek seperti reputasi media, sumber informasi, perbandingan dengan media kredibel lainnya, serta gaya penulisan, kami dapat menyimpulkan bahwa berita tersebut merupakan berita yang valid. Selanjutnya adalah analisis kasus. Berita ini melibatkan pemahaman terhadap hubungan sebab akibat, pertimbangan dampak dari tindakan yang diambil, dan respons yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peristiwa dalam kasus tersebut dapat memenuhi aspek bernalar yang logis. Dapat kita lihat di sini, contoh satu yaitu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah China seperti meningkatkan fasilitas kesehatan, mendorong penggunaan masker, dan berkoordinasi dengan WHO adalah respons yang logis terhadap wabah tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi kasus. Setelah menganalisis kasus tersebut, hasil evaluasi kami adalah dengan menggabungkan langkah-langkah positif yang sudah diambil dan perhatian terhadap area tertentu, dapat diharapkan bahwa respons terhadap kasus pneumonia anak di China ini akan menjadi lebih efektif dan dapat meminimalkan dampak negatifnya. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang seperti ini. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa kategori klaim yang terkandung dalam kasus tersebut, di mana yang pertama ada klaim, yaitu gabungan beberapa kata untuk menegaskan sesuatu hal. Contohnya, kasus pneumonia pada anak di Cina saat ini terus mengalami peningkatan. Lalu yang kedua ada non-klaim, yaitu kalimat yang tidak dapat dievaluasi kebenarannya, yang dimana di dalam kasus tersebut dinyatakan dalam suatu pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara pemerintah Cina atasi wabah pneumonia. Lalu yang ketiga ada klaim faktual, yaitu klaim yang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya, rumah sakit anak terbesar di kota Tianjin dilaporkan telah menerima lebih dari 13.000 pasien anak di bagian rawat jalan dan bagian gawat darurat. Selanjutnya, klaim nilai, yaitu klaim yang mengarahkan dan menetapkan nilai positif ataupun negatif pada sesuatu hal. Contohnya, pemerintah Cina juga mendesak warganya untuk memakai masker dan dalam rangka menghentikan penyebaran penyakit pernapasan ini. Selanjutnya, yang kelima ada klaim subjektif, yaitu klaim yang menyatakan kebenaran atau ketidakbenaran tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, dan dirasakan oleh seseorang. Contohnya menurut Wang Wenbin, di mana bila Anda ingin bepergian dan berbisnis di Cina, maka Anda tidak perlu khawatir karena Cina telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian. Selanjutnya klaim yang terakhir yaitu klaim objektif, di mana klaim ini mengacu pada kriteria standar impersonal. Contohnya Cina juga telah bekerja sama dengan WHO dan para pakar kesehatan dalam mengatur berbagai pertukaran informasi mengenai penyebaran wabah ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai argumen utama dan juga counter argumen. Argumen utama adalah teks yang mengandung makna yang meyakinkan agar pembaca terpengaruh. Berikut adalah argumen utama yang terdapat pada kasus ini. Beberapa hari yang lalu, pemerintah menghimbau masyarakat Cina untuk selalu memakai masker dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit pneumonia. Penyakit tersebut dapat dilihat dari melonjaknya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit anak, yaitu mencapai 7.000 orang. Bahkan, rumah sakit anak terbesar di kota Tianjin dilaporkan menerima pasien hingga 13.000 anak. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit pneumonia, masyarakat Cina diminta untuk kooperatif dengan menggunakan masker setiap saat. Selanjutnya, counter argumen yang berisi penentangan argumentasi yang disajikan dan dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan argumentasi yang disajikan. Berikut adalah counter argumen pada kasus ini. Sebagian orang tua di Shanghai tidak perlu khawatir dengan penyakit pneumonia. Hal itu dikarenakan gejala yang ditimbulkan pneumonia memiliki kemiripan dengan penyakit pilek. Bahkan, mereka menganggap bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang umum terjadi di dunia. Oleh karena itu, sebagian orang tua memilih untuk tidak berprasangka buruk terhadap pneumonia di Shanghai. Oke, masuk ke 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama ada modus ponens. Premis 1, jika terjadi peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina, maka Kementerian Kesehatan Cina akan meminta pemerintah setempat untuk memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan. Premis 2, terjadi peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina. Kesimpulannya, jadi Kementerian Kesehatan Cina meminta pemerintah setempat untuk memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan. Yang kedua ada modus tolens.
Premis 1, jika pemerintah Cina mendesak warganya untuk memakai masker, maka ada lonjakan kasus pneumonia di Cina. Premis 2, tidak ada lonjakan kasus pneumonia di Cina. Kesimpulannya, jadi pemerintah Cina tidak mendesak warganya untuk memakai masker. Yang ketiga, ada silogisme hipotesis. Premis satunya, jika ada lonjakan kasus pneumonia di Cina, maka terdapat 7.000 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Anak Beijing. Premis kedua, jika ada 7.000 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Anak Beijing, maka jumlah pasien akan melebihi kapasitas yang tersedia. Kesimpulannya, jadi jika ada lonjakan kasus pneumonia di Cina, maka jumlah pasien akan melebihi kapasitas yang tersedia. Yang keempat, ada silogisme disyungtif. Premis kesatunya, penyebab meningkatnya kasus pneumonia pada anak di Cina disebabkan oleh pencabutan pembatasan karantina wilayah atas pandemi COVID-19 atau adanya virus baru. Premis kedua, penyebab meningkatnya kasus pneumonia pada anak di Cina bukan karena adanya virus baru. Kesimpulannya, jadi penyebab peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina disebabkan oleh pencabutan pembatasan karantina wilayah atas pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada pola dilema. Premis satunya, jika ingin bepergian di Cina, maka masyarakat harus memakai masker sebagai upaya pencegahan kasus pneumonia. Premis kedua, jika ingin berbisnis di Cina, maka masyarakat harus memakai masker sebagai upaya pencegahan kasus pneumonia. Kesimpulannya, jadi apapun pilihannya, jika ingin beraktivitas di Cina harus memakai masker sebagai upaya pencegahan kasus pneumonia. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian argumen induktif spesifik yang terbagi menjadi 3, yaitu ada analogi, generalisasi, dan kausalitas. Yang pertama itu ada analogi. Analogi ini terjadi ketika kesamaan antara dua situasi atau objek digunakan untuk menyimpulkan bahwa karena mereka serupa dalam beberapa hal, mereka kemungkinan serupa dalam hal lainnya. Contoh kalimat yang bisa kita temukan dalam berita ini adalah salah seorang orang tua, Emily Wu, seperti dilansir dari Independent, mengatakan bahwa pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia berharap orang-orang tidak berprasangka buruk terhadap penyakit ini dan melihatnya dari perspektif ilmiah. Maka kita bisa simpulkan bahwa pneumonia yang serupa seperti penyakit pilek merupakan hal yang lumrah terjadi di seluruh dunia. Jadi orang-orang tidak perlu berprasangka buruk terhadap penyakit ini. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi ini terjadi ketika kita menggunakan contoh atau data yang terbatas untuk membuat klaim umum tentang seluruh kelompok atau populasi. Contoh kalimatnya yang bisa kita temukan dalam berita ini adalah kasus pneumonia pada anak di Cina saat ini terus mengalami peningkatan. Kasus ini banyak menimpa anak-anak di Cina Utara. Dengan ini berarti mayoritas anak-anak di Cina Utara mengalami penyakit pneumonia. Selanjutnya ada kausalitas. Kausalitas ini terjadi ketika argumen menyiratkan hubungan sebab akibat antara dua fenomena atau peristiwa. Kalimat yang bisa kita temukan dalam berita ini adalah, meskipun penyebab dari peningkatan kasus pneumonia pada anak ini tidak jelas, beberapa ahli kesehatan mengaitkan dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Pengetahuan kausalitas yang digunakan dalam premis ini adalah, menurut beberapa ahli, pencabutan pembatasan karantina wilayah menyebabkan peningkatan kasus pneumonia pada anak. Berikutnya adalah analisis terkait kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus. Yang pertama yaitu argumentum ad verecundiam. Nah, kesesatan ini terjadi ketika seseorang mengutip suatu otoritas sebagai pendukung argumennya, tetapi otoritas ini tidak tepat sebagai pendukung karena tidak memiliki kepakaran dan kemampuan untuk mempersepsi. Nah, dalam kasus ini terdapat pada kalimat, namun beberapa orang tua di Shanghai sempat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan gelombang penyakit ini. Salah seorang orang tua, Emily Wu, seperti dilansir dari Independent, mengatakan bahwa pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia berharap orang-orang tidak berprasangka buruk terhadap penyakit ini dan melihatnya dari perspektif ilmiah. Yang kedua yaitu argumentum ad populum. Nah, kesesatan ini terjadi ketika seseorang mengajukan kesimpulan yang disetujui oleh banyak orang dan berusaha untuk membangkitkan antusiasme orang banyak. Dalam kasus ini terdapat pada kalimat, melansir Antara News, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan bahwa Cina tetap aman didatangi meskipun ada lonjakan kasus pneumonia khususnya pada anak-anak. Menurut Wang Wenbin, bila Anda ingin bepergian dan berbisnis di Cina, maka Anda tidak perlu khawatir karena Cina telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.